Saudara sebangsa dan setanah air, sebagai edukator tentang segala macam permasalahan hukum, saya kebetulan selain daripada menggeluti soal hukum positif, saya juga menggeluti tentang hukum administrasi dan ketentuan. Meskipun saya bukanlah seorang ahli hukum tata negara atau administrasi tata negara, ya. Saya hanya ingin memberitahukan kepada kita apa yang disebut dengan perintah jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu bukan hanya berlaku bagi penegak hukum, tapi perintah jabatan yang sah itu bagi siapapun yang menjalankan perintah berdasarkan undang-undang atau surat tugas, baik dari negara maupun dari swasta, itu berlaku. Jadi jabatan yang sah bagi ASN dan APH yang sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, ya. Jadi perintah jabatan ini itu jabatan bagi ASN, aparatur sipil negara, atau aparat penegak hukum, ya. Dan di sini saya akan jelaskan bukan hanya aparat penegak hukum, tapi ada namanya aparatur negara maupun swasta yang melaksanakan perintah jabatan yang sah dari perusahaannya, ya. Jadi mereka melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang diberi upah oleh pemberi pekerjaan. Itu merupakan perintah yang sah. Nah, di sini saya akan memberi edukasi sedikit saja. Nanti kelanjutannya Anda boleh menggunakan nomor telepon saya untuk berkonsultasi. ASN atau PNS adalah pegawai negeri sipil yang merupakan pekerja karir yang memulai pekerjaannya dari dasar atau dari nol. Jadi melamar, kemudian diterima, lalu diangkat, mulai dari golongan 1, golongan 2, atau golongan, ya kalau dia masuk sebagai sarjana tenaga ahli, ya pasti golongan 2. Nah, aparat penegak hukum, ya. Aparat penegak hukum adalah PNS yang sifat pekerjaannya menjadi aparat dan penegak hukum. Aparat keamanan seperti TNI, ya. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman, Polisi Pamong Praja atau Polisi Penegak Perda. Itu Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja itu namanya, itu adalah Polisi Penegak Perda. Sedangkan aparatur negara adalah aparatur negara yang memiliki posisi atau jabatan bukan karena karir, akan tetapi karena perintah undang-undang atau jabatan politik, maupun jabatan ad hoc alias sementara berdasarkan kebutuhan serta pejabat satuan lembaga negara dan lain sebagainya. Seperti apa? Presiden, ya tentu kepala negara dan wakil, itu adalah merupakan jabatan politik. Gubernur dan wakil, bupati, wali kota dan wakil, menteri dan wakil. Ya, kalau gubernur, bupati dan wali kota serta pada wakil itu adalah jabatan politik. Sedangkan menteri dan wakil, dirjen adalah jabatan, mereka adalah aparatur negara yang karena perintah undang-undang. Lalu kalau menteri ditunjuk oleh presiden, dirjen ditunjuk oleh menteri. Kemudian DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, itu adalah jabatan politik yang harus dipilih. Ya, demikian hanya dengan kepala desa. Mereka ini adalah merupakan kelompok yang dibiayai oleh negara menggunakan uang rakyat. Jadi mereka bagian daripada pelayan publik
yang tadi itu kenapa saya sebutkan sebagai pemerhati, namanya apa? Saya di sini kan katakan tadi dalam perkenalan saya sebagai pemerhati, ya, apa ini? Pelayanan publik. Nah, saudara sekalian, bagi mereka yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, tentu terikat dengan namanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah undang-undang tentang penyelenggaraan negara. Harus bebas dari perbuatan mengambil uang yang bukan haknya, yang namanya seperti ini. Hari kemarin itu ada yang ditangkap pengacara, kemudian hakim, dan panitra di Surabaya. Nah, ini adalah merupakan kalau pengacara sebetulnya dia turut serta, ya, merupakan bagian dari itu. Tapi yang penyelenggara negara adalah hakim dan aparat penyelenggara negara, aparatur negara atau penyelenggara negara seperti hakim dan panitra, karena mereka digaji oleh negara menggunakan rakyat. Itu adalah merupakan suatu jadi sebagai aparatur negara, baik sipil maupun ini, mereka itu bekerja digaji pakai uang rakyat, jadi harus bekerja dengan jujur. Mereka melayani. Jadi dari makna perintah jabatan yang sah tersimpan namanya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Nah, yang namanya perintah jabatan yang sah sesuai undang-undang itu menurut KUH Pidana pasal 51 ayat 1. Nah, ada namanya perintah jabatan yang tidak sah. Makanya seperti hakim, kemudian panitra atau PNS atau bupati yang ditangkap sama KPK, itu mereka melanggar undang-undang nomor 28 tahun 99 intinya, ya, tentang penyelenggaraan negara yang bersih, ya, dari kolusi, korupsi, KKN. Kemudian mereka melanggar melanggar pasal 51 ayat 2 KUH Pidana. Jadi mereka dijerat. Saudara, sebangsa dan setanah air, pengikut setia daripada firman hukum Mahkamah Kebenaran, perintah jabatan yang sah juga bisa datang kepada swasta. Ya, swasta yang melaksanakan perintah jabatan yang sah dapat dibagi menjadi 3. 1, dibentuk atau diadakan melalui undang-undang sesuai yang disebut sebagai profesi, seperti pengacara. Saya ini pengacara. Itu saya bekerja berdasarkan perintah undang-undang advokat. Ya. Kemudian harus ada surat kuasa. Karena meskipun saya ini advokat dan bekerja berdasarkan undang-undang, ya. Lalu saya tidak bisa hanya bekerja membela orang tanpa ada surat kuasa. Nah, si pemberi kuasa itu wajib membayar saya punya kewajiban untuk melayani dia. Nah, sama seperti sebetulnya aparatur negara, ya, baik itu aparatur negara PNS maupun aparatur negara yang bersifat penegak hukum. Mereka itu melayani masyarakat. Jadi tidak ada alasan untuk memberikan pelayanan sendiri karena mereka itu sudah digaji. Seperti Anda ketahui bahwa PNS ataupun aparatur negara sebetulnya mereka dibayar 24 jam, 30 hari dan 365 hari dalam setahun. Jadi mereka itu dibayar, tidur pun mereka dibayar. Ya, jadi sebetulnya mereka itu tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan. Mereka tidak ada alasan gaji tidak cukup atau masih cari ceperan. Karena kebanyakan pegawai negeri itu atau aparatur negara sesudah keluar SK-nya digadaikan ke bank.
Mereka bisa beli mobil, beli rumah, menyekolahkan anak. Nah, kebutuhan sehari-hari mereka itu sudah dipakai buat sudah tidak ada lagi, sehingga mereka harus cari sampingan. Disitulah biasa terjadi namanya KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mestinya sebagai aparatur negara yang sudah dibiayai, mereka tidak boleh lagi merasa kekurangan. Tidak boleh merasa kekurangan. Karena kenapa? Misalnya mereka sakit, sudah ada tunjangan berobat. Kalau mereka itu bisa berhalangan, biasa karena mereka sakit, 1 bulan, 2 bulan sakit, tetap jalan gajinya. Tapi petani atau swasta kalau dia tidak bekerja, ya tidak dibayar. Nah, jadi swasta yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, tadi yang dibentuk atau diadakan melalui undang-undang yang disebut sebagai profesi seperti pengacara, dokter, notaris, ya, lalu wartawan, tenaga ahli, satuan pengamanan seperti satpam, ya, dan lain sebagainya, ya, security, nah itu. Lalu kantor layanan publik dari perusahaan milik negara, daerah maupun milik swasta seperti yang diperbantukan dari negara sebagai PNS atau honorer yang dibiayai juga oleh negara pakai uang rakyat. Nah, misalnya instansi atau industri kesehatan, kan ada rumah sakit, ya. Kemudian instansi atau objek vital, ya, atau industri air bersih, atau industri perhubungan, instansi perhubungan, lalu instansi balai pengobatan makanan dan minuman, obat balai POM, ya, BP POM, balai pengobatan obat-obatan dan minuman, pengawasan, dan lain sebagainya, ya. Lalu yang ketiga, yang diciptakan oleh karena kebutuhan atas adanya kontrak kerjasama atau proyek nasional dari negara atau dari proyek swasta. Itu banyak sekali. Nah, tadi ada yang saya masih belum sempat sebutkan. Jadi ada yang misalnya dari lembaga, tadi aparatur negara. Seperti kita tahu bahwa kayak seperti Kompolnas, Komnas HAM, itu lembaga negara. Itu bukan, mereka itu digaji oleh negara, tapi kan mereka bukan pejabat karir, tapi pejabat ad hoc, musiman, masa dibutuhkan. Ya, KPK, tapi sekarang KPK itu pegawainya sudah PNS, tapi ketuanya bukan, ya, mereka diganti. Lalu seperti Komisi Yudisial, ya, lalu seperti Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kompolnas, lalu Komisi Kejaksaan. Nah, itu semua adalah lembaga negara. Nah, itulah barangkali yang bisa saya perkenalkan. Saya perkenalkan diri saya dan saya memberikan edukasi tentang apa yang namanya perintah jabatan yang sah. Nah, perintah jabatan yang sah itu masih harus kita bahas lagi. Kita membutuhkan waktu yang panjang. Saya akan membahas tentang perintah jabatan yang sah supaya kita ini sama-sama mengerti kedudukannya. Sebagai masyarakat punya hak dan kewajiban. Sebagai aparatur negara punya hak dan kewajiban. Tetapi ingat, ya, kewajiban masyarakat itu tidak menimbulkan persoalan hukum. Hanya dia harus patuh pada hukum saja. Tetapi kewajiban daripada penyelenggara negara adalah harus melayani masyarakat. Karena mereka digaji oleh masyarakat. Jadi jangan ada pejabat yang tinggi hati karena jabatan. Semua itu akan berlalu, ya, akan lewat. Anda akan kembali menjadi masyarakat biasa. Hari ini saya masih ingat, ya, ucapan daripada Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita yang nomor 4 atau nomor 5, ya, nomor 4, ya. Beliau mengatakan, saya nanti kalau sudah tidak jadi presiden kan saya kembali kepada masyarakat. Nah, itu dia katakan. Betul, terbukti. Sekarang Pak SBY sudah mantan, ya, Megawati sudah mantan. Jadi setelah kembali maka jadilah masyarakat biasa. Untuk itu
ketika bapak-bapak, saudaraku, orang tua, sahabatku dan adik-adik ya menduduki jabatan, jangan lupa bahwa Anda pada akhirnya akan berhenti dari jabatan itu. Akan berhenti karena masa tugas Anda sudah habis, atau Anda tidak terpilih lagi, atau mungkin Anda dipecat. Nah, jadi tolong jangan terlalu berlebihan dalam menjalankan perintah jabatan yang sah. Oke, saya Guntu Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, selaku putra Tolaki yang memberikan edukasi tentang suku, adat Tolaki, dan sedikit menyinggung masalah perintah jabatan yang sah bagi siapapun. Oke, salam kebenaran, equality before the law. Sampai kita ketemu di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Videonya apa?